Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wastanna bi sunnatihi waqtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan syahrul mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan dan karunia terdahsyat yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika menghadapi bulan Ramadan adalah dilebarkan selebar-lebarnya bagi kaum muslim dan muslimah untuk mendulang dan memanen kebaikan. Juga dimudahkannya kepada kita semuanya untuk melipat gandakan pahala-pahala amalan yang kemudian ketika di bulan-bulan yang lain itu nilainya ketika dilipatkan di bulan Ramadan itu menjadi 10 kali lipat. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berkaitan dengan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman ketika mengamalkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan adalah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu bernilai 10 kali lipat di bulan Ramadan. Maka para salafus soleh, orang-orang yang memahami betul makna dari hadis ini, mereka tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang langka ini. Oleh karenanya banyak di antara kaum muslimin ataupun para salafus soleh yang kemudian ketika mereka masuk di awal bulan Ramadan mereka sudah tancap gas untuk memanen pahala, untuk berlomba-lomba dalam beramal, termasuk di antaranya adalah amalan-amalan yang masih mungkin dikerjakan di bulan Ramadan yang kemudian mereka bisa fokus mengerjakannya. Makanya tidak heran kesaksian salah satu sahabat yang kemudian di sana memberikan sebuah pernyataan bahwa di zaman itu ketika Ramadan tiba maka di banyak tempat baik di jalan, di pasar maupun di tempat-tempat yang lain itu sangat terlihat perbedaan dan kesepakatan dari para sahabat. Bisa terdengar di mana-mana ada lantunan Al-Quran. Bahkan suaranya itu dia saksikan ataupun beliau saksikan itu seperti suara gerombolan lebah. Bukan karena para kaum muslimin ini sedang ngobrol, sedang gunjing, tetapi mereka berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya menghatamkan Al-Quran. Bagaimana tidak semangat ketika kemudian hadis ini hadir di tengah-tengah kita memberikan kabar bahwa pahala di bulan Ramadan itu 10 kali lipat dibanding bulan-bulan yang lain, maka bisa kita lihat, bisa kita saksikan ketika satu huruf saja di dalam Al-Quran itu bernilai 10, alif lam mim bernilai 30 itu di bulan-bulan biasa. Ketika masuk di bulan Ramadan, alif lam mim yang nilainya 30 itu berubah nilainya menjadi 300. Bagaimana tidak semangat seorang yang paham tentang pahala yang akan dipanen oleh dia ketika menghadapi bulan Ramadan. Pun begitu dengan amalan-amalan yang lain, sedekah, sholat sunnah, zikir, istighfar dan seterusnya, tentu juga akan dilipatkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita semuanya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang paling mudah yang kemudian bisa menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi pahalanya berlipat ganda, yang paling mudah di antaranya adalah memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi bisa jadi dia berpuasa 1 hari, tetapi nilainya seolah-olah dia sudah berpuasa
berhari-hari atau nilainya berkali-kali lipat walaupun dia hanya berpuasa 1 hari dengan cara memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri fa'ilihi la yankus min ajri fa'ilihi syai'un." Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala dia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka semakin banyak seorang itu memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa yang lain, maka semakin banyak pula dia akan mendapatkan pahala puasa itu. Semakin berkualitas orang yang diberikan buka puasa itu, maka semakin berkualitas pula lah pahala yang akan dia dapatkan. Maka dari sini kemudian kita bisa mengambil faidah bahwa kalaulah kita ingin mendapatkan pahala saum dari orang lain, maka yang terbaik adalah sedekah buka puasa kita diberikan kepada orang yang menurut kita itu dalam menjalankan amalan-amalan hariannya dia bisa maksimal. Misal orang yang soleh, orang yang banyak amal ibadahnya, banyak baca Qur'annya, banyak sholat sunnahnya dan sebagainya. Itu akan mampu untuk menjadikan kita bisa meraup pahala dari pahala dia tanpa kemudian mengurangi pahala dia sedikit pun. Sedangkan kita kecipratan pahala dia, padahal kita mungkin secara kualitas ibadah tidak sebanyak dia, tetapi kita bisa mendapatkan pahala dari sisi itu. Oleh karenanya dari sini juga kita bisa mengambil sebuah pesan. Ketika kita berinfak, bersedekah, ketika ada orang soleh, orang yang rajin beribadah, itu lebih diutamakan untuk kita berikan sedekah itu dibanding kemudian orang yang tidak pernah beribadah. Pun begitu dengan amalan-amalan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan amalan-amalan itu hari ini sudah ada di momentumnya. Tidak perlu lagi menunda kapan kita harus menunaikan amalan-amalan itu, karena ini sudah waktunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, anjuran kepada kita, ketika kita mau melaksanakan hal-hal yang sifatnya adalah bernilai akhirat, maka Allah perintahkan untuk bersegera, untuk berlomba-lomba, untuk lari. Ya. Di dalam banyak ayat, di antara contohnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Allah menggunakan diksi wasari'u. Bersegeralah, bergegaslah ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Ya. Menggunakan diksi wasari'u. Kemudian di ayat lain juga ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Diksi fas'au juga menggunakan kalimat ataupun diksi yang sifatnya adalah menuntut kita untuk menyegerakan amal soleh. Ayat yang lain misalnya fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, dan larilah menuju jalannya Allah. Ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk bersegera, berlari, bahkan kalau perlu berlomba-lomba. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi kita lihat ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia, Allah tidak menuntut kita untuk menyegerakan, tidak. Kita lihat
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dunia itu mudah. Famshu, dan berjalanlah. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk urusan-urusan dunia, Allah cukup menggunakan diksi famshu. Ya. Santai saja, itu Allah sudah tentukan jatahnya. Bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Tapi untuk urusan akhirat, Allah selalu menggunakan diksi untuk menyegerakan, berlomba-lomba, lari dan sebagainya. Oleh karenanya Ramadan ini adalah sebuah momen bagi kita yang sangat pas untuk menyegerakan amal. Tidak perlu menunda lagi, karena kita belum tentu tahu kapan kita bisa hidup lagi sampai waktunya. Ya, barangkali sebelum kita masuk di dalam keinginan kita untuk menunaikan infak kita, sedekah kita, amal soleh kita, ternyata Allah sudah mengambil nyawa kita, sedangkan kita belum sempat menunaikan keinginan kita. Maka mari segerakan ketika itu adalah urusan-urusan akhirat, ketika itu adalah urusan-urusan amalan soleh. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.